Termulai. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul regresi logistik. Namun sebelum kami memaparkan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. 1. Vivi Rolensa, 2. Selviae, 3. Lala, 4. Clinton Sinaga, 5. Niko Pasaribu, 6. Lukas Tampu Bolon, 7. Justino Lumban Tungkup, 8. Amsal Alfredo Situpu, 9. Nana Talia, 10. Robin Silalai. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan Saudari Lala. 1. Pengertian regresi logistik. Regresi logistik adalah teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor data. Kemudian menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lain. Prediksi biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas, seperti ya atau tidak. Regresi logistik menurut Ghazali. Menurut Ghazali, analisis regresi logistik merupakan regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Analisis regresi logistik tidak memerlukan distribusi normal dalam variabel. Yang kedua, rumus regresi logistik. Model persamaan regresi logistik model persamaan aljabar lainnya OLS yang biasa kita gunakan adalah sebagai berikut. Y sama dengan B0 tambah B1X tambah E, di mana E adalah error variance atau residual. Dengan model regresi ini tidak menggunakan interpretasi yang sama seperti halnya persamaan regresi OLS. Contoh soal dan penyelesaian data regresi logistik berganda. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh layanan provider komunikasi dengan kepuasan pelanggan. Penelitian dilakukan kepada 30 orang responden. Kepuasan pengguna provider diteliti melalui uji variabel kekuatan sinyal atau X1, harga atau X2, fitur-fitur yang dipromosikan atau X3, call center atau customer service X4, kepuasan pengguna oleh provider tersebut atau Y sebagai variabel dependen adalah variabel dummy di mana jika responden menjawab puas, maka kita beri skor 1, dan jika menjawab tidak puas, maka kita beri skor 0. Langkah regresi logistik menggunakan SPSS. Yang pertama, klik analisis, regression, binary logistik. Lalu yang kedua, masukkan variabel Y sebagai dependen variabel X1, X2, dan X3 sebagai covariates. Lalu yang ketiga, klik OK. Selanjutnya, output dan interpretasi regresi logistik. Blok 0 sama beginning block. Pertama, A. Constant include in the model. B. Initial mean to look like Hillhood 41054. C. Estimation terminate at iteration number 3 because parameter estimate change by less than 001. Nilai min 2 look likelihood dari tabel di atas didapat sebesar 41,054 yang akan dibandingkan dengan nilai chi-square pada taraf signifikansi 0,05 dengan DF sebesar N-1 dengan N adalah jumlah sampel, sehingga diperoleh 30 min 1 sama dengan 29. Dari tabel chi-square, tabel didapat 42,55695. Jadi, min 2 likelihood
lebih besar dari chi-square tabel atau 41,054 kurang dari 42,555695 yang berarti model belum layak digunakan. Hipotesis HO variabel independen tidak dipengaruhi signifikasi terhadap variabel dependen. H1, variabel independen berpengaruh signifikasi terhadap variabel dependen. Taraf signifikasi A sama dengan 0,05. Kriteria keputusan HO ditolak jika P kurang VAL lebih kecil dari 0,05 A. Block 1 method sama dengan enter. A. Method enter. B. Constant is included in the model. C. Initial mean to log likelihood 41 0 4. D. Estimation terminate at iteration number 5 because parameter estimate change by less than 001. Untuk membuktikan apakah model min dua log likelihood yang pertama sudah layak digunakan, maka dapat menggunakan metode min dua log likelihood. Yang kedua yaitu dengan memasukkan semua variabel bebasnya yang tampak pada tabel yaitu sebesar 32,328 sehingga DF-nya menjadi N min 5 sama dengan 30 min 5 sama dengan 25. Dengan 5 adalah jumlah seluruh variabel penelitian. Nilai Chris-Square tabel dengan DF 25 dan taraf signifikasi sebesar 0,05 adalah 37,65,249, maka min 2 log di likelihood lebih besar dari Chris-Square tabel atau 35,328 lebih besar dari 37,65249 yang berarti mode belum layak. Dari perhitungan min 2 log likelihood pertama dan min 2 log likelihood kedua dapat dilihat penurunan sebesar 41,054 dikurang 32,328 sama dengan 8,726 yang dihitung secara manual. Output SPSS juga telah memberikan nilai itu yaitu sebagai berikut. Dari tabel dapat dilihat output selisihnya 0,726 dan mempunyai nilai signifikasi 0,0668 lebih kecil dari 0,05. Berarti penambahan variabel bebas tidak mampu memberikan model sehingga model dapat dikatakan sudah layak dan dapat disimpulkan HO ditolak. Estimation terminate at iteration number 5 because parameter estimate change by less than 001. Tabel di atas memberikan nilai Nagelkerke R square sebesar 0,339 yang berarti bahwa kontribusi ketiga variabel yaitu X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan ketepatan sebesar 34% dan 25% lainnya dijelaskan oleh faktor lain. Min 2 log likelihood A sama dengan 32,328. Log likelihood sama dengan 32,328 per min 2 sama dengan min 16,164. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai chi-square pada Hammer-de-Lemessow tes adalah 14,232 dengan nilai signifikasi didapat 0,076 lebih besar daripada 0,05 yang berarti dapat dikatakan bahwa model layak. A. D.
cut value is 500. Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketepatan prediksi dalam penelitian ini adalah sebesar 70%. A. Variable S. Entered on step 1, X2, X1, X3, X4. Pengujian secara sendiri-sendiri, ternyata X1 yang signifikasi karena nilai sig 0,017 lebih kecil dari 0,05. Sementara itu X2, X3, dan X4 tidak signifikansi karena nilai sig lebih besar daripada 0,5, artinya secara sendirian X1 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y, dan secara bersamaan X1, X3, X4 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan dari tabel diperoleh model langit sama dengan G dalam kurung X sama dengan 14,382 ditambah 0,16 X1 dikurang 0,037 X2 tambah 0,077 X3 dikurang 0,052 X4. Saya persilakan untuk moderator untuk menutup. Baik, terima kasih. Sekianlah hasil pembacaan materi kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih.